Laras tidak pernah membuka lemari tua di kamar almarhum ibunya. 10 tahun sejak kematian orang tuanya dalam kecelakaan kapal, ia memilih mengubur kenangan di balik pintu kayu lapuk itu. Tapi hari ini, di ulang tahunnya yang ke-17, bisikan aneh memanggilnya. "Buka, Laras! Buka!" Di balik tumpukan pakaian usang, ia menemukan kotak besi berkarat. Di dalamnya tersusun 10 surat beramplop coklat. Semua bertuliskan "Untuk Laras jika aku tiada" dengan tulisan tangan ayahnya. Amplop pertama tertanggal seminggu sebelum mereka meninggal. Jantungnya berdebar. Surat pertama. "Anakku, jika kau membaca ini, berarti rencanaku gagal. Cari Bapak Andi di Pasar Lok. Dia menyimpan sesuatu yang kulepas sebelum pergi." Laras menggigit bibir. Siapa Bapak Andi? Ia menyelinap keluar panti asuhan, membawa surat itu ke Pasar Lok yang sumpek. Di antara lapak barang antik, seorang pria tua bermata satu menatapnya tajam. "Kau mirip sekali dengan ayahmu," gumamnya, lalu menyerahkan koper kecil, berisi peta pulau terpencil dan kunci karat. Dia bilang, "Ini untukmu jika dia tak kembali." Surat kedua. "Maafkan ayah yang tak sempat menjelaskan. Kapal yang kami tumpangi bukan untuk liburan. Kami mencari sesuatu yang harus kau selesaikan." Peta itu mengarah ke Pulau Karang Hitam, tempat orang tuanya dikabarkan tenggelam. Dengan uang tabungan, Laras menyewa perahu nelayan. Di tengah laut, sang nahkoda tiba-tiba menggerutu, "Keluargamu dulu sering ke pulau ini sebelum kecelakaan. Tapi sejak itu, tak ada yang berani mendekat." Sesampainya di pulau, Laras menemukan gubuk tua. Kunci karat pas di lubang peti berisi buku harian ibu. Halaman terakhir robek hanya tertulis, "Mereka tahu. Kita harus menghancurkan semuanya sebelum." Surat ketiga. "Jangan percaya siapapun, Nek. Bahkan polisi." Malam itu, di penginapan dekat pelabuhan, seseorang membobol kamar Laras. Pria bertopeng merampas koper dan peta, tapi Laras berhasil menyelamatkan buku harian. Di halaman belakang, ada sketsa gua dengan simbol lingkaran bertitik di tengah simbol yang sama terpampang di surat keempat. Surat keempat. "Jika engkau menemukan simbol ini, artinya engkau dekat dengan kebenaran. Tapi hati-hati, Laras. Ada orang di antara kami yang berkhianat." Laras menyusuri gua di Pulau Karang Hitam. Di dinding, simbol lingkaran itu bersinar lemah saat disentuh. Saat ia menekannya, lorong rahasia terbuka. Di dalam, ada labirin kaca berisi foto-foto orang tuanya dengan orang tak dikenal. Satu di antaranya adalah kepala panti asuhan tempat ia tinggal. Surat kelima. "Ayah bekerja untuk organisasi yang meneliti energi terbarukan. Tapi mereka menggunakannya untuk senjata. Ibu dan ayah mencoba menghancurkan data. Tapi Laras gemetar. Foto-foto itu menunjukkan ayahnya bersama tim ilmuwan di fasilitas bawah tanah. Di salah satu dokumen, ada laporan ledakan kapal yang disebut kecelakaan disengaja untuk menutupi kebocoran radiasi. Artinya, kematian orang tuanya adalah pembunuhan." Tiba-tiba, senter dari belakang menyilaukan matanya. "Kau seharusnya tidak kemari." Suara kepala panti asuhan Burina dingin. Di tangannya, pistol berkilat. "Orang tuamu terlalu idealis. Sekarang engkau akan menyusul mereka." Surat keenam. "Jika engkau sampai di surat ini, artinya engkau dalam bahaya. Cari Bapak Andi lagi. Katakan bintang kelima." Laras berlari. Burina mengejar. Di tepi jurang, ia menerjunkan diri ke laut. Saat Burina mengira ia tewas, Laras berpegangan pada akar di tebing. Ia kembali ke Pasar Lok, terluka dan kehausan. Bapak Andi memeluknya. "Ayahmu pernah bilang jika terjadi sesuatu berikan ini." Ia menyerahkan flash drive. Data penelitian mereka. "Ini bukti organisasi itu meracuni laut." Surat ketujuh. "Maafkan ayah, nak. Tapi kau satu-satunya yang bisa menghentikan mereka. Data di flash drive harus sampai ke jurnalis bernama Tio Wijaya." Laras menyamar, menyusup ke kota. Tio Wijaya, jurnalis yang disebut ayahnya, sudah meninggal setahun lalu ditemukan bunuh diri. Tapi anaknya, Galang, setuju membantu. "Ayahku meninggalkan catatan tentang kasus ini. Mereka semua dibungkam." Bisik Galang. Bersama Galang, Laras mengunggah data ke dark web. Tapi jejak IP mereka terlacak. Surat ke-8. "Jika kau sudah sampai di sini, artinya engkau lebih berani dari yang ayah kira.
Tapi jangan lawan mereka sendirian. Cari Ibu Siska di desa Watu Api. Ibu Siska ternyata mantan ilmuwan yang pura-pura gila untuk selamat. Orang tuamu pahlawan? Katanya sambil menunjuk foto tim Riset. Mereka sengaja menenggelamkan kapal agar reaktor rusak tak jatuh ke tangan militer. Tapi Burina muncul lagi, kali ini dengan pasukan bersenjata. Kau pikir bisa kabur? Surat ke-9. Ini surat terakhir, nak. Jika semua gagal, hancurkan flash drive. Hidupmu lebih berharga daripada kebenaran. Laras menolak menyerah. Saat Burina hendak menembak, Galang menerjang. Senjata terjatuh, Laras merebutnya. Orang tuaku mati untuk ini. Aku takkan biarkan kau menang. Ledakan tiba-tiba mengguncang ruangan reaktor tua di pulau itu kembali aktif. Burina dan pasukannya lari, tapi Laras tetap di tempat. Kita harus hancurkan ini. Teriaknya pada Galang. Surat ke-10. Jika engkau membaca ini, berarti ayah dan ibu sudah di surga. Kami selalu mencintaimu, Laras. Jadilah cahaya yang ayah tak bisa wujudkan. Surat itu terjatuh dari saku Laras saat ia menekan tombol perusak reaktor. Galang menariknya keluar tepat sebelum ledakan. 2 minggu kemudian, video kebocoran radiasi dan dokumen senjata ilegal viral. Burina ditangkap, fasilitas rahasia ditutup. Tapi bagi Laras, kemenangan terbesar adalah foto di dompetnya. Orang tuanya tersenyum dengan tulisan di belakang. Terima kasih sudah menjadi cahaya kami, Laras. Ia kini mengerti. Surat-surat itu bukan petunjuk tapi bukti bahwa cinta orang tuanya lebih kuat dari semua rahasia.